Bandara Kairo pukul 06.30. Nanti pada saat di bandara, Pas di kecil. flight biasanya itu dibagikan immigration card, ya. Nanti tidak usah diisi karena sudah disediakan atau dibantu oleh tim kita yang di Kairo. Gitu ya. Nanti kita ketemu dengan tim Sabah dan Yalatif di Kairo, landing pukul 6.30 waktu Kairo. Proses imigrasi dan pengambilan bagasi kurang lebih 90 menit. Ya. Jadi koper besar itu tidak turun Bapak Ibu. Makanya ini saya lebih baik Zoom meeting karena supaya lebih detail lagi informasinya. Jadi Bapak Ibu menyiapkan koper cabin, isinya untuk apa? Pakaian untuk tidur, ya. 1 malam di Kairo, dan pakaian untuk menuju ke Amman Jordan karena kita menginap hanya satu malam saja di Kairo. Dan kita harus check out di Hotel Kairo pukul 03 dini hari. Ya. Jadi koper kecil itu yang koper bagasi cabin itu isinya baju tidur dan alat mandi 1 malam untuk di Kairo dan 1 malam untuk di Wadi Ram. Ya. 1 malam untuk di Wadi Ram dan 1 malam untuk di Kairo. Dan pakaian untuk pergi ya, pakaian kita pergi untuk menuju ke Amman Jordan. Dan 1 lagi pakaian untuk menuju ke border yang tidak ada unsur logam. Untuk bapak-bapak tidak boleh menggunakan celana jeans. Ya. Untuk ibu-ibu harus menggunakan sport bra. Tidak menggunakan kawat. Ya, untuk ibu-ibu perhiasan, anting segala macam, pokoknya cincin, gelang, gitu, jam itu ditaruh dulu pada saat kita menuju border. Dan bros gitu tidak boleh dipakai. Jadi pakai hijab yang seperti saya aja Bu yang masuk gitu ya, yang syar'i gitu, yang walaupun misalnya nggak pakai syar'i, misalnya yang pendek nggak apa-apa, tapi lebih baik yang asal tinggal masuk aja. Jadi gitu ya. Jadi koper kecil itu disiapkan untuk alat mandi, pakaian tidur untuk di Wadi Ram dan 1 malam di Kairo. Karena di Wadi Ram nanti kita ketemu koper besarnya itu di Amman, Jordan. Gitu ya. Kenapa Mbak Tia kok padahal koper besarnya itu ada gitu ya. Itu karena kita menginapnya di Wadi Ram dan itu bentuknya camp Bapak Ibu. Jadi tidak istilahnya nggak support untuk kita dorong-dorong koper. Jadi koper besar itu akan stay di dalam bis. Ya. Jadi kita persiapkan baju tidur, alat mandi untuk 2 malam. Pakaian pergi ya, pakaian untuk ganti dari Kairo ke Amman, dan 1 lagi pakaian untuk menuju border. Ini untuk packingnya ya Bapak Ibu ya. Lalu untuk kita kembali lagi ke itinerary. Jadi kita sampai di Kairo itu hari Rabu pukul tanggal 16 April. Itu nanti kegiatannya dari jam 6.30 proses imigrasi sampai kita ketemu dengan tim, lalu kita harus istilahnya jamaah sudah dibagi bis A dan bis B. Jadi nanti di sana akan diarahkan. Yang bis A ya harus ke bis A, yang bis B ya harus ke bis B. Begitu ya Bapak Ibu. Nah setelah itu kita menuju ke restoran bumbu Indonesia. Restoran yang ada di Kairo yang spesial makanannya masakan Indonesia. Kebetulan ownernya juga yang punya owner Sabah dan Yalatif. Jadi kita makan, setelah makan kita menuju ke Museum Mumi. Jadi bukan ke Sphinx Piramid ya Bapak Ibu. Jadi hanya ke Museum Mumi. Kenapa hanya satu destinasi saja? Karena kita dari perjalanan memang kita sudah istirahat di pesawat, tapi sepertinya kurang maksimal. Makanya saya
membuat jadwal untuk kegiatan di tanggal 16 itu hanya ke Museum Mumi saja. Setelah dari Museum Mumi, kita kembali ke hotel. Check-in di hotel. Istirahat di hotel karena kita nanti akan check out di pukul 03 dini hari. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ini untuk hari kedua. Hari ketiga, saya sudah sampaikan bahwa kita harus check out pukul 3 dini hari. Melanjutkan penerbangan menuju Aman pukul 6.20 menggunakan MS 719. Insya Allah tiba di Bandara Queen Alia pukul 08.35. Proses imigrasi, nanti kita akan ketemu dengan koper besar kita. Proses imigrasi, proses pengambilan bagasi, kurang lebih 90-1 jam. Kemudian akan bertemu dengan tim Ya Latif dan Sabah di Jordan. Lalu kita akan city tour ke Petra. Ya. Jadi dalam perjalanan kita kan menginap Bapak Ibu 1 malam di Kairo. Bapak Ibu harus persiapkan alas kaki yang nyaman karena Petra itu medannya cukup terjal ya dan banyak pasir. Jadi harus menggunakan alas kaki atau sepatu yang nyaman karena kita juga kurang lebih akan berjalan 1 kilo bolak-balik mungkin 2 kilo ya Bapak Ibu ya. Jadi menggunakan pakaian yang nyaman dan alas kaki yang nyaman. Setelah itu dari Petra kita sholat zuhur di masjid terdekat, makan siang di restoran dekat Petra, dan menuju perjalanan dari Aman menuju ke Wadi Ram. Karena di Wadi Ram itu bukan di Aman ya Bapak Ibu. Jadi itu posisinya padang pasir, jadi agak sedikit harus keluar dari Aman Jordan. Perjalanannya sekitar 3 jam. Nah setelah itu hari keempat, hari Jumat, tanggal 18, sarapan di hotel pagi, di camp ya, di Wadi Ram. Lalu kita akan menuju border. Ya. Sebenarnya itu ada safari desert di sana. Kita harus melihat sunset, tapi karena border itu tutupnya jam 11 siang, Bapak Ibu. Kalau di Jordan di Allen Bay itu tutupnya jam 11 siang. Jadi kita harus mengejar jangan sampai border tutup. Ya, karena kita harus segera menuju ke Palestina. Setelah itu kita check out pagi dari Hotel Wadi Ram menuju ke perbatasan. Nah, dari perbatasan setelah itu kita ke Jericho untuk belanja oleh-oleh. Jericho itu adalah tempat dijualnya kurma terbaik majol dari Palestina dan minyak zaitun. Nah, di situ yang jual itu orang-orang Palestina. Jadi Jericho itu tempatnya justru masyarakat Palestina yang asli di situ, di Jericho. Jadi untuk peraturan di border, saya akan info ke Bapak Ibu nanti untuk handphone semuanya di silent, semuanya dimatikan atau di flight mode ya, tidak ada yang aktif. Lalu apabila ada pertanyaan dari pihak border, itu jawab saja. Jawabnya, biasanya kamu mau kemana ditanya, bilang aja ke Yerusalem. Tidak ada kata bahasa ziarah, tidak ada kata bahasa Aqsa, tidak ada, pokoknya harus bilang ke Yerusalem aja. Itu. Gitu ya, tidak ada kata Palestina, tidak ada. Jadi pada saat di sana pun saya tidak menyarankan Bapak Ibu menggunakan atribut yang berbau Palestina. Jadi nanti diperhatikan apabila petugas dari imigrasi di sana bertanya ke Bapak Ibu, itu Bapak Ibu jangan takut.
jawab santai saja, tapi jangan terlalu uh, istilahnya uh, memberi info kepada mereka bahwa kita bisa bahasa Inggris. Jadi jawabnya mungkin hanya ke Jerusalem atau yes or no atau apa gitu atau tour leader gitu kan. Kalau nanti ada pertanyaan yang memang agak sedikit uh, memancing Bapak Ibu, misal membawa apa di sini? Apakah kamu membawa bantuan ataukah kamu membawa sumbangan untuk warga Palestina atau kamu membawa bom? Nah, itu takutnya salah jawab gitu. Tapi Ibu, Bapak hadapi dengan santai saja. Dan kalau bisa jangan seperti kita kayak menatap matanya eh, tentara Israel atau yang di petugas imigrasi dengan tatapan yang seperti kita kayak ketakutan. Karena itu pernah terjadi kemarin saya bawa jamaah. Jamaahnya tuh mungkin nervous ya, takut gitu ya. Jadi ditanya itu kayak malah melihat ke petugas imigrasinya, Bu. Nah, itu dia merasa tersinggung ya, merasa seperti kok kamu melototin saya. Nah, itu prosesnya sampai lama, Bu, Bapak Ibu. Kita sampai 2,5 jam di border. Jadi memang makanya saya Dua kemarin setengah bilang jam di bahwa border. Bapak Ibu kita bermunajat sama Allah, berdoa sama Allah supaya safar kita dimudahkan, supaya orang Israel itu juga dilembutkan hatinya, supaya kita dimudahkan untuk melewati border. Begitu ya. Jadi kalau misalnya nanti memang agak sedikit nervous begitu ya masuk ke dalam situ, tapi kita santai saja, banyak zikir dalam hati, tidak boleh berbicara satu sama lain. Pokoknya kita silent aja, diam. Kalau mereka tidak bertanya apa-apa, gitu ya. Karena kan itu satu-satu pasti Bapak Ibu menuju imigrasi seperti biasa, satu orang satu nanti ditanya. Terus mengenai eh, apa pekerjaan gitu. Biasanya mereka juga tanya pekerjaan. Apabila Bapak Ibu ada memang yang bekerja di government atau pemerintahan, jangan jawab di government atau pemerintahan. Jawab saja di sebuah perusahaan atau jawab saja sebagai guru atau apa gitu. Pokoknya jangan sampai yang eh, kepemerintahan sensitif ya tentang politik itu jangan sampai begitu. Jadi diusahakan tadi jangan matanya tuh kalau misalnya kita bertemu atau misalnya kita sedang giliran di imigrasi bertanya santai saja gitu karena mereka jeli sekali bisa bahasa Indonesia terus pertanyaan mereka sedikit agak memancing kita untuk menjawab salah sehingga kita seperti nanti ada case kita ditahan gitu loh. Ya gimana sih cara mereka tuh membuat kita susah untuk masuk ke situ. Oke, selanjutnya di hari keempat di Jumat semoga apa di border itu nanti prosesnya lancar ya. Karena perjalanan dari border menuju ke Jericho cukup lama juga Bapak Ibu. Sekitar 3 atau 4 jam lagi. Jadi semoga kita bisa langsung sholat maghrib isya ya. Karena di sana sholatnya tidak eh, seperti di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. 4 waktu ya Bapak Ibu itu biasanya dijamak. Subuh sendiri, duhur asar, maghrib isya gitu ya. Dan kalau di sana hotelnya jangan berharap hotelnya bagus. Hotelnya di sana standar hotelnya orang Palestina, tapi insya Allah bersih. Untuk makanannya, karena mereka di sana tuh jam 9 sudah sepi ya Bapak Ibu. Jadi untuk staf atau karyawan yang di hotel juga jam 9 sudah pada pulang. Makanya saran saya Bapak Ibu itu sholatnya di jamak maghrib, isya. Nanti biasanya imam juga akan begitu. Jadi khusus untuk yang safar itu pasti di jamak maghrib isya. Sholatnya 2 kali. Diimamin tapi sholatnya 2 kali gitu. Nah nanti langsung saja pulang ke hotel untuk makan malam gitu. Karena mereka tidak bisa berlama-lama di hotelnya. Jam 9 tuh udah tutup restorannya. Maksimal jam 10 malam. Di hari kelima, di hari Sabtu 19 April, pukul 4, jadi kita untuk di hari Jumat
Insya Allah kita bisa bersama-sama ke Masjidil Aqsa. Kita akan dipandu oleh saya dengan Uzma juga nanti, Buya. Kita istilahnya harus mengetahui medan ya, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi saya informasikan harus menggunakan alas kaki yang nyaman. Sendal juga harus menggunakan sendal yang anti slip karena di kompleks Masjidil Aqsa, Old City itu apa medianya untuk jalan tuh bukan aspal atau bukan apa, tapi dia kayak batu gitu loh Bu, dan itu agak licin karena jalanannya naik turun gitu ya. Jadi apabila yang nanti yang nggak kuat jalannya, karena memang dari masjid menuju ke kompleksnya saja itu sudah sekitar 250 meter, 200 sampai 250 meter. Belum nanti kita masuk dari pintu Herodes Gate, ya, dari gate-nya menuju ke Masjidil Aqsa atau ke Kubatu Asahro atau Dome of the Rock atau Kibli, itu sekitar kurang lebih sama 400 meter. Dan jalannya itu bukan lurus, naik turun tangga gitu. Nanti pertanyaan, saya buka sisi pertanyaan ya, saya jelaskan dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi harus menggunakan alas kaki kalau saya lebih prefernya, lebih amannya, lebih safety-nya menggunakan sepatu. Yang anti slip, yang nyaman, ya karena kita akan bolak-balik terus tuh ke masjid. Dan jaraknya jauh Bapak Ibu. Oke, hari kelima, pukul 4 kita sholat tahajud. Dan waktu untuk dibuka di masjid ya, dibuka masjidnya itu oleh tentara Israel, itu juga bukan seperti kayak Masjidil Haram, Masjid Nabawi, bebas kita 24 jam, itu ada masa tutup. Biasanya dibuka pukul 4, tuh ya, 4 dini hari biasanya, itu baru dibuka. Jadi kita sholat tahajud, nanti insya Allah bersama-sama. Setelah itu, dari syuruk sampai syuruk, insya Allah. Tapi harus diingat Bapak Ibu juga butuh sarapan ya untuk asupan tenaganya juga difikirkan ya kan. Sarapan pagi juga nanti akan diinfo mungkin sampai jam 8 pagi atau jam 9 pagi. Jadi setelah suruk Bapak Ibu langsung pulang untuk ke hotel dan sarapan pagi. Setelah itu kita di hari kelima kita ziarah ke Hebron dan insya Allah juga Bapak Ibu berdoa karena Hebron itu juga buka tutup ya karena emang itu negara konflik. Hebron itu sangat diperebutkan karena ada Masjid Ibrahimi di situ, ada makam keluarga Nabi Ibrahim. Nah, di situ sekarang sudah dibagi menjadi dua bagian. Yang dulu hanya milik kita semuanya, umat Islam. Tapi sekarang sudah direbut sebagian oleh Israel, jadi sebagian sinagoga. Sinagog itu adalah tempat peribadatan mereka, karena di sana ada makam Nabi Ishak alaihissalam. Ya, jadi dibagi menjadi dua, Bapak Ibu. Sebagian untuk umat Muslim, sebagian untuk sinagoga. Dan itu sangat ketat masuk ke situ. Ya, jadi kamera saya kenapa nggak boleh kamera profesional? Selain berkendara nanti kita di border, dicek, ditanya macam-macam, nanti juga berkendala pada saat kita masuk ke Kairo. Biasanya ada denda sampai 200 US dollar. Jadi lebih baik pakai kamera handphone saja, atau misalnya ada kamera pocket gitu nggak ada masalah. Yang jelas itu profesional yang besar itu loh Bu, yang Bapak Ibu yang besar, yang pokoknya kemarin juga ada kasus jamaah kita yang umroh plus Aqsa itu menggunakan karena ternyata yang ikut adalah orang BMKG gitu ya. Dan itu nggak info bahwa itu kameranya itu bisa sampai ke jarak 3 kilo. Nah, itu langsung menjadi masalah itu Bapak Ibu. Jadi untuk yang ya memang ada perubahan. Jadi dari Petra itu kita hanya ke Petra. Untuk ke Gua Ashabul Kahfi kita lihat kondisinya.
di sana. Itu ya. Kita lihat kondisinya. Nanti ada sesi pertanyaan akan saya buka. Kita membahas untuk itinerary dulu. Hari kelima kita ke Hebron, makan siang di kota Bethlehem, kembali ke Yerusalem untuk melakukan sholat maghrib dan isya di Masjidil Aqsa. Sekali lagi saya tekankan tidak boleh membawa uang sumbangan dalam bentuk cash. Ya, maksudnya terlalu banyak gitu. Sumbangan bisa dialokasikan ke Masjid Kibli, ke Masjid Dome of the Rock atau Kubatu Asahro untuk kita memberikan dengan tangan kita sendiri untuk operasional masjid. Ya, jadi di masjid itu juga sering diadakan kegiatan untuk warga Palestina. Jadi di situ itu ada nanti kotak infak masjid. Nanti insya Allah saya akan kirimkan fotonya atau pada saat di sana nanti saya akan fotokan dan membeli dagangan mereka. Di sana ada sebuah koperasi yang memang itu adalah kayak UMKM-nya mereka untuk membantu perekonomian warga Palestina. Karena hotel yang kita pakai adalah hotel orang Palestina, bis yang kita pakai untuk kita city tour adalah milik orang Palestina. Jadi tidak ada kita menyalurkan bantuan atau membantu Bapak Ibu untuk di sana ada asosiasi, tidak. Di sana untuk pergi ke rumah sakit, tidak. Karena apa? Karena syiarnya Sabaya Latif ini adalah meramaikan Masjidil Aqsa supaya tidak dihancurkan. Karena yang di Gaza bertahan juga untuk Aqsa. Gitu. Jadi apabila Bapak Ibu membawa sumbangan dalam tuh banyak dan itu nanti akan menghambat perjalanan kita ke sana dan menghambat syiar Sabah dan Jalat itu saya tidak istilahnya nggak menyarankan untuk hal itu. Saya minta tolong kerjasamanya untuk Bapak dan Ibu. Kita lanjut lagi di hari ke-6, hari Minggu, ya, tanggal 20 April. Seperti biasa kita sholat tahajud bersama, ya, jalan bersama. Apabila Bapak Ibu kan itu sudah tahu medannya, mau sendiri nggak ada masalah. Cuma untuk ibu-ibu harap hati-hati karena di sana sepi dan jalannya itu jauh. Jadi harus ada teman, tidak boleh sendiri. Ya, kalau jam di sana pukul 4 itu masih sepi, lenggang jalanannya. Gitu. Jadi lebih baik kita bersama-sama ya, kita menuju Masjidil Aqsa. Tapi apabila misalnya ada yang suami istri atau keluarga itu nggak ada masalah kalau mau terlebih dahulu ya. Setelah itu seperti biasa kita sampai suruh ya di Masjidil Aqsa, sarapan di hotel, lalu kita city tour di kompleks Masjidil Aqsa yang luasnya sekitar 14 hektar. Jadi nanti di situ ada masjid-masjid banyak ya, tidak hanya Batu Asahro atau Dome of the Rock, ada Masjid Kibli, ada Masjid Marwani, ada Masjid Burok, jadi macam-macam. Nanti kita akan city tour di dalam kompleks Masjidil Aqsa. Setelah itu kita sholat maghrib isya di masjid dan kembali beristirahat. Untuk hari ke-7, Senin 21 April, seperti biasa kita sholat tahajud ya, kumpul di lobi pukul 4, tahajud dan sholat subuh sampai syuruk di Masjid Aqsa, sarapan di hotel, jamaah dimohon untuk mengeluarkan koper dari kamar. Berarti kita udah mulai check out dari Palestina. Setelah check out, kita menuju ke border Taba atau Nueva. Nah, ini yang tadi seperti saya bilang harus dorong koper masing-masing karena memang tidak ada porter. Setelah kita dari border, semoga Allah memberikan kelancaran pada perjalanan kita dan dimudahkan untuk keluar dari border juga. Kita menginap di Hotel Tabah atau Nueva. Karena perjalanan dari Tabah ke Kairo itu sangat panjang, jadi kita harus menginap. Ya. Dari hari ke-8 sekarang ya. Setelah melewati border, jamaah menuju Nueva. Pukul 4. Ini kok masih di Masjidil Aqsa nih? Hari tanggal 8. Oke, berarti ini saya. Ini yang di sini. Hari ke-8, Selasa 22 April, kita check out
dari Hotel Tabanyueba. Setelah itu kita eh, menuju perjalanan ke Kairo menggunakan bus. Itu sekitar 10 jam ya Bapak Ibu. Ya, jadi eh, nanti kita akan eh, istirahat dulu. Kita harus menggunakan pakaian yang nyaman karena di jalan itu cukup lama, sekitar hampir 10 jam. Menggunakan alas kaki yang nyaman. Jadi ini pada saat kita check out ya Bapak Ibu, diingat kembali, pada saat kita check out dari Hotel Palestine ya, Hotel Nasional itu harus menyediakan baju di koper kecil 1 malam dan 1 baju untuk menuju ke Kairo. Karena apa? Di Taba Resort juga seperti itu. Koper besar sebisa mungkin tidak turun dari bis untuk memudahkan Bapak Ibu. Karena bentuknya juga resort ya di Taba itu. Jadi Bapak Ibu harus bawa baju di koper kecil untuk 1 malam ya di Tabanueba dan 1 baju serta alat mandi untuk menuju perjalanan ke Kairo. Perjalanan ditempuh menggunakan bus, nanti kita akan menuju ke Gunung Tur Sinai. Ya, itu adalah salah satu tempat yang tersuci di dunia. Ya, itu adalah tempat yang sangat-sangat mustajab doa, doa insya Allah. Karena Allah turun ya di eh, Bukit Tur Sinai. Dan kita akan melihat patung Musa Samiri atau anak lembu emas. Di perjalanan itu kita juga ada berhenti ya Bapak Ibu nanti untuk makan siang dan sholat. Lalu kita juga melewati terusan Suez, Uyun Musa, mata air Nabi Musa di perjalanan itu jadi banyak destinasi juga. Setelah itu sampai insya Allah di Kairo kita beristirahat di Hotel Kairo. Itinerary-nya boleh di-share karena di grup supaya bisa dibuka. Hari ke-9 Rabu tanggal 23 April itu baik insya Allah. Nanti saya akan info semua informasinya di grup WhatsApp ya Bapak. Jadi dipastikan masuk ke grup WhatsApp. Sarapan di hotel, lalu kita mengunjungi Alexandria. Masya Allah, ini paket yang sangat lengkap ya Bapak Ibu. Alexandria itu kotanya sangat indah, dekat pantai, ya. Nah, itu nanti kita akan berziarah ke Nabi Daniel, Nabi Lukmanul Hakim, dan Mursi Abbas yang menciptakan Tola al-Badru. Salawat Tola al-Badru alaina. Musri Abu Abbas. Mengunjungi perpustakaan Alexandria hanya photostop aja, photostop ya. Makan di restoran lokal, setelah itu kembali ke Kairo dan istirahat di Hotel Kairo. Nah, di sini di hari ke-10, Kamis 24 April, baru kita mengunjungi piramid. Karena kan hari pertama tadi saya bilang kita istirahat lebih baik hanya di museum saja. Sphinx Piramid, lalu ke Masjid Al-Azhar atau ke Masjid Amru bin As, ada 2 masjid, ke restoran Bumbu Indonesia dan ke pabrik papirus. Ya. Setelah city tour, kita diantar menuju Bandara Kairo untuk melakukan penerbangan menuju Doha karena kita menggunakan Qatar Airways di pukul 20.20. Hari ke-11, semoga Allah juga memudahkan dan melancarkan perjalanan kita. Kita kembali dengan selamat, insya Allah. Di Jumat 25 April tiba di Doha International Airport pukul 00.40 waktu Doha. Transit kurang lebih 1,5 jam Bapak Ibu, jadi tidak lama. Alhamdulillah. Melanjutkan penerbangan menuju Jakarta flight pukul 02.25 waktu Doha menggunakan Qatar dengan kode QR 6381. Dan insya Allah tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 15 jam 3 sore waktu Jakarta. Baik,
Cukup sekian pemaparan dari saya. Silakan di open mic-nya.